Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang kami lihat di dalam Q&A. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin saya sampaikan beberapa dulu, nanti bisa langsung direspon oleh para narasumber. Yang pertama tadi saya lihat ada pertanyaan tentang uji limbah cair untuk laundry, itu baku mutu yang digunakan dari peraturan yang mana? Ini mungkin bisa Pak Nasir mungkin yang menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang limbah pelabot. Ini ada dua atau tiga pertanyaan yang sejenis. Apakah boleh dilakukan daur ulang, khususnya yang non COVID gitu ya. Nanti mungkin ini juga Pak Nasir mungkin. Yang ketiga lumpur IPAL harus diperiksa. Lumpur IPAL itu kan masih termasuk limbah B3. Kalau dilakukan uji menggunakan baku mutu yang mana dan peraturan yang mana? Apakah kalau sudah di bawah baku mutu bisa disebut sebagai limbah non B3? Mungkin itu dulu pertanyaannya, masih banyak, nanti bisa kami teruskan, keburu lupa mungkin nanti dari Pak narasumber untuk menjawabnya. Mungkin Pak Nasir dulu, kami persilakan untuk menjawab. Ya, baik. Pak Iwan, terima kasih, Pak. Untuk uji air limbah dari laundry ya, baku mutunya mengacu kemana? Jadi begini, kalau kita dalam konteks kegiatan rumah sakit ya, yang digunakan adalah air limbah yang keluar dari IPAL. Artinya adalah sumbernya dari berbagai kegiatan, dari laundry, dari gizi, dari rawat inap, dan seterusnya. Artinya kalau kita bicara rumah sakit, maka tidak ada standar baku mutu khusus laundry, nggak ada. Kecuali kalau yang menanyakan tadi berasal dari perusahaan laundry, maka baku mutu air limbahnya adalah mengacu kepada perindustrian. Di sana ada baku mutu untuk industri limbah laundry. Ya. Jadi jelas ya, kalau laundry itu dalam rumah sakit, maka yang digunakan adalah baku mutu air limbah rumah sakit, bukan air limbah laundry. Ya. Jadi laundry itu hanya digunakan sebagai sumber yang harus di pre-treatment sebelum masuk ke dalam IPAL rumah sakit. Kemudian yang kedua, terkait dengan daur ulang limbah COVID ya, tadi saya katakan ya, kalau contoh saja misalnya, ketika dalam ruang rawat inap pasien COVID ya, ada suatu bot ya, mesti bisa dicuci lagi sama petugas di ruangan, oleh administrasi ruangan. Maka sepatu itu belum menjadi limbah ya. Ketika saya bicara limbah COVID tidak bisa didaur ulang adalah ketika material limbah itu sudah sampai ke lokasi TPS. Artinya itu sudah terbuang. Kalau sudah terbuang ya, meskipun itu katakanlah limbah sepatu yang sudah robek ya, katakanlah masih bisa dipakai, kalau sudah masuk dalam TPS, maka tidak boleh dikeluarkan dari kemasan. Karena itu sudah masuk dalam kategori limbah COVID. Kenapa? Karena diperkirakan atau diasumsikan bahwasanya limbah itu kalau sudah kontak dengan limbah COVID lainnya, maka virus sudah mengkontaminasi tadi sepatu yang terbawa oleh limbah yang sudah masuk ke dalam TPS. Kemudian untuk lumpur IPAL ya, ya ini kita tentunya mengacu kepada PP 101 ya 2014. Jadi kalau limbah B3 dari lumpur memang ini sudah masuk dalam kategori limbah B3 meskipun ya ini juga ada satu pertanyaan yang sering muncul ya, Pak, kalau saya menguji air limbah lumpur ternyata seluruhnya di bawah baku mutu limbah B3 dan standar uji toksisitas itu ya, maka dikatakan ya tetap ya biasanya Pemda atau pemerintah tetap mengacu kepada peraturan di PP 101 ya. Seluruh jenis limbah ya termasuk lumpur kalau sudah masuk dalam kategori limbah B3 maka ketika diuji pun sekalipun kemudian di bawah baku mutu tetap masuk dalam kategori limbah B3 dan harus diperlakukan sebagai limbah tata kelola limbah B3. Saya kira demikian Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Nasir. Mudah-mudahan cukup memberikan
informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Perlu kami beritahukan bahwa kami tidak membacakan satu persatu pertanyaan, tetapi pada prinsipnya semua pertanyaan akan dijawab oleh narasumber. Kalau tidak sempat di dalam forum ini, mungkin akan dijawab secara terus langsung oleh narasumber melalui PTPI. Pertanyaan berikutnya ini yang mungkin masih ada ya, bagaimana penanganan limbah radiologi untuk yang masih menggunakan fixer dan developer. Ya, ini pertama. Kemudian kaitan juga dengan limbah cair, banyak limbah cair nih. Untuk baku mutu limbah cair itu yang dipakai untuk rumah sakit itu P68 2016 atau Permen LH nomor 5 tahun 2014. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Mungkin Pak Nasir lagi ini. Selain itu pertanyaannya, untuk parameter radioaktivitas ini di limbah cair atau di mana nih? Apakah untuk kegiatan yang tidak ada pemanfaatan radioaktif, apakah harus memeriksakan juga parameter radioaktif? Kemudian pengolahan limbah logam berat, limbah B3 logam berat, apakah ada pengolahan untuk limbah logam berat? Dan yang satu lagi adalah bagaimana menurunkan kadar fosfat di dalam air limbah. Silakan mungkin Pak Nasir dan silakan kalau mungkin juga Pak Kelvin bisa menjawab. Mungkin Pak Nasir dulu. Baik, Pak Iwan, terima kasih Pak. Mungkin nanti dibantu Pak Kevin, Pak ya. Terkait dengan baku mutu limbah cair tadi ya, Pak Kevin. Yeah, terus juga mungkin terkait dengan pengelolaan ini apa tadi? Ya. Coba saya baca yang pertama dulu ya, tentang radiologi ya, terkait dengan limbah fixer dan developer dari kegiatan radiologi ya. Ini sudah clear ya. Saya kira cara penanganannya adalah tetap ya, limbah fixer dan developer ya, ini ditampung dalam jerigen ya. Kemudian setelah katakanlah jerigennya sudah terpenuhi volumenya, maka harus diantar ke TPS kemudian diserahkan ke pihak ketiga ya. Rasanya rumah sakit tidak mampu mengolah limbah fixer dan developer ya. Ada pertanyaan ya, kan limbah ini bisa direcovery, diambil peraknya ya. Nah, untuk pengambilan perak tentunya harus oleh unit ya yang sudah memiliki izin dari Dinas LH atau mungkin dari KLHK, karena ada kegiatan pengambilan ya limbah unsur logam berat di dalam limbah P3. Biasanya kalau untuk rumah sakit kita nggak usah repot ngambil peraknya ya, kita serahkan saja ke mana pihak ketiga untuk diolah di tempat mereka ya. Karena kalau kita hitung secara ekonomis mengambil recovery perak dalam limbah fixer maupun developer ya, itu secara ekonomis tidak layak secara finansial. Nanti baku mutu limbah cair ya, rumah sakit mungkin Pak Kevin menjelaskan. Aktivitas saya kira ini hanya berlaku untuk kegiatan yang menggunakan kegiatan radioterapi ya, dan rasanya di baku mutu limbah 68 tidak disyaratkan itu. Kemudian untuk menurunkan fosfat mungkin Pak Kevin bisa bantu, tapi pengalaman kami ya di rumah sakit ya, untuk menurunkan fosfat yang terutama berasal dari laundry, ini dilakukan pengenceran. Mohon maaf, pengencerannya bukan dari air bersih, air hujan ya, tapi maksudnya adalah limbah dari laundry sebelum masuk ke dalam atau saluran IPAL ya, ini perlu ditampung dalam bak pengumpul, kemudian di dalam bak pengumpul itu dialirkan sumber limbah lain, katakanlah dari kamar mandi unit kerja lain ya, sehingga terjadi pengenceran di situ ya. Saya tegaskan kembali, pengenceran bukan dari air bersih, air pump, air tanah, tapi dari sumber limbah lainnya. Sehingga setelah terjadi terencerkan ya, maka ketika masuk ke dalam IPAL, maka beban biologis IPAL untuk mengolah fosfat yang sudah turun konsentrasinya akibat pengenceran tadi, ini mampu
dikomposisi atau diolah secara biologi oleh bakteri yang ada di dalam bak aerasi sehingga fosfat ini bisa turun konsentrasinya ya. Jadi kata kunci adalah pengecaran dari sumber air limbah lain, asalkan bukan dari sumber air limbah yang berasal dari fisis seperti dari toilet dan sebagainya, tapi yang non fisis. Saya kira itu Pak Iwan. Mungkin yang lain Pak Kevin silakan. Silakan Pak Kevin. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin tadi kalau yang lain sudah dijawab oleh Pak Iwan, mungkin sedikit memberikan sharing tentang bagaimana menurunkan fosfat. Jadi memang fosfat 2 tahun yang lalu menjadi problem di rumah sakit kami. Jadi salah satunya bisa dikendalikan dengan menggunakan deterjen rendah fosfat. Jadi pemilihan deterjen yang digunakan di bagian laundry mungkin perlu dilihat apakah sudah menggunakan rendah fosfat. Dan apabila mungkin nanti terjadi masih tetap tinggi, bisa ditambahkan zat yaitu PAC, polyaluminium chloride, atau mungkin kalau yang murah itu bisa pakai tawas. Pengalaman di kami, jadi dari konsultan untuk limbah kami, dengan memberikan itu baku mutu di fosfat kami bisa terkendali. Tapi memang yang menjadi problem harusnya adalah smart IPAL, jadi karena debit limbah ini kadang naik turun di rumah sakit. Apabila IPAL itu tidak bisa menyesuaikan dengan cepat, ya tentu ada suatu saat di mana baku mutu ini menjadi tidak tercapai. Mungkin itu sedikit sharing dari kami. Ya, terima kasih Pak Kelvin dan Pak Nasir. Saya lanjut beberapa menit lagi untuk menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan kaitan dengan bagaimana menurunkan E. coli dalam IPAL. Sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menjernihkan air karena airnya warnanya hitam walaupun sudah diolah. Ini kaitan dengan limbah cair. Kemudian botol paracetamol atau ampul apakah bisa digabung dengan squid untuk dimasukkan ke dalam safety box? Ya, itu dua pertanyaan. Kemudian pengolahan limbah logam berat, limbah P3 logam berat. Bagaimana cara melakukan pengolahan untuk logam berat? Dan yang keempat, mungkin nanti Pak Kelvin bisa menjawab tentang penyimpanan alkes bermerkuri. Apakah boleh kalau tidak memiliki ruangan khusus, cukup ditempatkan di dalam wadah saja. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Silakan mungkin Pak Nasir dulu, kemudian nanti dilanjut dengan Pak Kelvin. Baik Pak Iwan, terima kasih. Mungkin nanti Pak Kelvin bisa menambahkan ya kalau saya nggak lengkap ya. Tadi seperti menurunkan fosfat ini salah satu yang digunakan tanpa ada proses lanjutan, jadi cukup dengan pengenceran tadi. Baik, tadi sebelum saya jawab, tadi ada pertanyaan yang belum tertinggal Pak, terkait dengan acuan baku mutu limbah cair ya. Jadi secara nasional kita menggunakan Permen EH 68, tapi kalau di daerah ada seperti yang Pak Kevin sampaikan tadi ya, di Jawa Tengah ada Perda ya atau Pergub, tadi lupa saya. Nanti tentang kebijakan lokal dinas LH setempat yang diacu mana? Kalau misalnya diacu Pergub setempat, maka silakan Anda menggunakan baku mutu limbah cair daerah ya. Jadi tanyakan ke dinas LH ya mana yang digunakan, kalau misalnya nasional Permen EH ataukah yang gubernur skala baku mutu untuk wilayah atau untuk daerah. Kemudian Maaf Pak Nasir, artinya yang ya. Permen LH nomor 5 2014 tidak dipakai ya? Enggak, yang sekarang untuk rumah sakit ya pakai yang 68 Pak. Oke. Silakan lanjut Pak. Ya. Ya yang itu sudah nggak berlaku Pak, itu sudah lama. Ya baik. Ya, kemudian untuk menurunkan E. coli di IPAL mungkin Pak Kevin bisa pengalaman menambahkan ya. Intinya adalah selama proses disinfeksi bagus ya, ini akan E. coli akan turun, itu udah otomatis. Cuman problemnya adalah seringkali menjaga atau memelihara konsentrasi ya sisa klor pada posisi 0,3 sampai dengan 0,4 ppm misalnya, ini yang paling sulit ya, paling sulit. Banyak orang menggunakan yang otomatis ya, tetesan otomatis, seringkali kan cepat rusak karena akibat favorit ini sifatnya merusak klor.
korosif, sehingga merusak alat, ya. Sehingga beberapa orang menggunakan tetesan secara manual. Bahkan mohon maaf untuk orang daerah, ya, ini ada juga yang menggunakan tetesannya menggunakan ini selang-selang infus, ya. Itu bisa digunakan asalkan dijamin sudah bebas dari bakteri, mikroorganisme patogen, ya. Apapun caranya, yang penting adalah tetesan itu harus stabil, ya, masuk ke dalam bak akhir atau bak klorinasi, ya. Kemudian yang jadi problem berikutnya adalah kaporit atau desinfektan yang tertampung di dalam tangki desinfektan seringkali kalau itu menggunakan granula, ya, yang serbuk, ini seringkali kalau sudah tahap jam tertentu dia akan mengendap. Kalau sudah mengendap maka bagian atasnya itu sudah mengandung keluar aktifnya sudah konsentrasinya semakin rendah dibandingkan yang di bawah. Sehingga saya sarankan sebaiknya menggunakan desinfektan yang seperti kapur yang tablet, ya, yang seperti kapur kayak Redoxon, kayak kapur barus itu, ya, itu lebih efektif untuk menjaga stabilitas konsentrasi desinfektan di dalam tangki penampungannya sebelum diteteskan ke dalam bak air limbah di bak desinfektan. Kemudian kalau botol ampul apakah masuk safety box? Saya kira kalau di tempat kami biasanya itu masuk, ya, karena termasuk dalam limbah tajam, ya, limbah tajam. Tapi tergantung kembali ke kebijakan dari kebijakan dari rumah sakit, ya. Kalau di akreditasi biasanya nanti lihat SOP-nya. Kalau SOP-nya dimasukkan ke dalam safety box, ya lakukan itu. Kalau ternyata misalnya dipisahkan, ada safety box yang terpisah atau tempat tersendiri, ya silakan. Intinya adalah botol ampul itu kemudian terjaga dengan baik, jangan sampai kemudian keluar rumah sakit, dan lagi-lagi tadi dalam paparan saya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan kemarin sebagai obat palsu atau vaksin palsu yang dijual ke pasar. Saya kira demikian. Mungkin Pak Kevin bisa menambahkan. Tadi yang kedua apa ya Pak Iwan, ya? Pengolahan logam berat. Ya, di atasnya Pak, setelah E. coli Pak, setelah E. coli tadi yang kedua. Airnya keruh tadi. Oh ya, sorry. Airnya keruh. Nah ini kembali ke tadi, lagi-lagi saya katakan, ya, kita membeli alat adalah membeli sistem, ya. Jadi tidak sekedar sudah terpasang ada IPA kita bergembira, tidak, ya. Kita lihat dulu kapasitasnya sesuai enggak, ya. Kalau nggak sesuai berarti tidak sustainable secara kuantitatif, ya. Makanya IPAL yang terpasang itu harus diaudit dulu. Limbah yang dihasilkan rumah sakit saya ini berapa? Pak, saya susah mencari atau menghitung berapa limbahnya karena nggak ada, kita nggak mengukur. Cari air bersih yang terpakai. Berapa air pump terpakai dalam sebulan, berapa air tanah yang terpakai dalam sebulan, ya. Itu kelihatan, ya. Itu kelihatan berapa volumenya. Nanti dikonversi aja air limbah perkiraan sekitar, ya, main amannya 80% dari air bersih yang terpakai. Nah, dari 80% ini kemudian dilihat kapasitasnya sesuai enggak. Pengalaman menunjukkan di daerah-daerah kasus ini terjadi karena antar limbah yang dihasilkan dengan IPAL yang terpasang ini lebih besar air limbahnya dibandingkan kapasitas olah hidrolik daripada IPAL yang dibangun. Berikutnya adalah lagi-lagi ke tadi teknologi atau sistem yang IPAL yang ini. Kalaupun sudah sesuai kapasitasnya, ya, kalau kemudian sistemnya, ya, tidak asal-asalan mendesain, ya, maka itu juga bisa pengaruh pada kekeruhan di outlet. Kuncinya ada di bak aerasi. Ibaratnya kalau manusia jantungnya, ya, kalau di IPAL manusia ada jantung, maka di IPAL adalah aerasi. Kalau aerasinya berjalan baik, ya, dengan tadi, ya, MLSS tadi, ya, mixed molecular solid tadi antara 200 sampai dengan 300 mg per liter, ya, itu saya pastikan, ya, dengan suplai oksigen yang cukup dari blower, saya pastikan air yang keluar bagus karena terjadi biofloc yang bisa memisahkan antara air limbah dengan padatan yang keruh dengan yang bening sehingga akan terpisah di dalam bak sedimentasi sebelum masuk ke dalam bak effluent. Saya kira demikian Pak Iwan, mungkin silakan Pak Kevin menambahkan dari pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Iwan. Baik, silakan Pak Kevin. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman kami. Jadi karena kami menggunakan saat ini pengelolaan limbah dengan CBR,
Jadi tadi betul memang apakah perlu dilihat kapasitasnya bagaimana, sudah overload atau tidak. Nah, kalau di CBR di situ kita ada carbon filter dan juga sand filter. Berwarna hitam mungkin bisa partikel bebasnya cukup masih banyak sehingga kita perlu cek apakah carbon filter dan sand filternya ini sudah sesuai atau tidak. Nah, kadang berdasarkan waktu dari yang direkomendasikan dari vendor mungkin berbeda-beda di lapangan. Jadi kita perlu melihat apakah masih memungkinkan atau tidak. Kemudian mungkin saya langsung menjawab saja tentang penyimpanan alkes bermerkuri. Jadi untuk alkes bermerkuri ini boleh disimpan di ruangan dengan catatan ruangan tersebut tidak boleh bisa diakses oleh sembarang orang. Jadi harus petugas khusus yang dapat mengakses ruangan itu. Kemudian alkes merkuri yang sudah ditempatkan di dalam ruangan itu harus ada manifestnya, harus ada catatannya. Kemudian kalau memang sudah 100%, berarti harus disegel untuk tempat penyimpanan wadahnya. Wadah bisa macam-macam, mau lemari bisa, mau kotak juga bisa, kami menggunakan kotak. Yang jelas pastikan bahwa ketika alkes bermerkuri itu diletakkan, dikemas yang baik, sehingga tidak beresiko ada goncangan, kemudian justru terjadi kerusakan alkes merkuri dan merkurinya bocor. Mungkin itu sedikit dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kelvin dan Pak Nasir. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini sudah semua terjawab. Mungkin saya akan menutup forum pertanyaan ini, tetapi kalau ada yang belum sempat direspon, akan kami jawab melalui PTP. Saya akan melengkapi dulu sebelum ini, karena memang ini ada hal yang perlu saya jelaskan. Mohon maaf, sebagai moderator bisa menambahkan. Kaitan dengan penyimpanan tadi, penyimpanan alkes bermerkuri, itu disimpan di ada dua wadah namanya wadah primer dan wadah sekunder. Jadi yang primer itu wadah aslinya, dusnya misalnya ditaruh di dusnya, kemudian ditaruh lagi di misalnya di kontainer gitu, baru taruh di ruangan. Jadi seperti itu yang dalam konteks penyimpanan, dan harusnya ruang penyimpanannya itu tidak dicampur dengan ruang penyimpanan yang lain. Kemudian untuk pengolahan logam berat, ini tidak diperkenankan karena sifat logam berat adalah bioakumulasi, sehingga akan bisa dilakukan pengolahan. Untuk itu sebaiknya mengandung logam berat dititipkan saja ke pihak ketiga. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, saya tutup pertanyaan jawab ini. Kemudian terima kasih kepada para narasumber, khususnya Pak Gunawan, Ibu Sota, dan juga Pak Muhammad Nasir, Pak Kelvin, dan Pak Budi, serta Pak Febri atas segala pencerahan terhadap kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat pelaksanaan tugas masing-masing. Permohonan maaf dari saya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dari hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi atas atensi dari Bapak Ibu sekalian di dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ya. terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Kami sampaikan kepada Pak Iwan. Mungkin di sini kita akan menyerahkan kepada Prof. Eko untuk memberikan sedikit penutupan. Kepada Prof. Eko, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Mohon Sampai kita pada mungkin sedikit informasi untuk pretest dan angketnya sudah bisa diisi karena sudah kami buka. Baik, silakan Prof. Post-test. Iya, post-test. Post-test Mbak Nisa. Iya, benar. Oke, ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi tadi mungkin ya menyambung sedikit Mbak Nisa tadi, setelah penutupan bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, yaitu maka diharapkan untuk mengisi post-test sebaik-baiknya ya. Oke, yang disediakan oleh panitia. Kemudian terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Iwan selaku moderator yang luar biasa pada hari ini. Kemudian juga para pembicara, Pak Gunawan, terima kasih, Bu Surta. Kemudian Pak Nasir, Dr. Kelvin, Pak Budi, Pak Febri,
Oke, jadi terima kasih banyak. Kemudian kepada partisipan yang dari tadi, dari pukul 2 hingga saat ini masih ngikutin, itu juga saya membacakan apresiasi yang sebesarnya. Kemudian kepada panitia, panelis yang memungkinkan pada hari ini berjalan lancar juga, saya mengucapkan terima kasih. Jadi hari ini mungkin saya ringkas sedikit, kita telah belajar tentang pengelolaan limbah cair dan padat di rumah sakit, mulai dari konsepnya, kemudian tadi disambung dengan regulasi, kemudian ada contoh pengalaman yang sangat bagus, dan juga ada juga contoh teknologi yang di pasaran. Jadi semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat untuk menyelamatkan bumi kita tentunya, ya, tentunya dari limbah-limbah yang merusak tadi, bermula dari di sekitar kita ataupun di rumah sakit kita. Kemudian tidak lupa juga jika ada pertanyaan lebih lanjut yang belum dijawab pada kesempatan kali ini, silahkan berkomunikasi dengan kami melalui berbagai media yang kami sediakan, termasuk warung konsultasi dalam website kami IAHE.org.id. Kemudian bahan-bahan presentasi hari ini dapat diperoleh melalui website nanti yang akan diinformasikan. Jadi kita akan melakukan informasi nanti melalui aplikasi Sehat RI. Kemudian sertifikat juga nanti dapat di-download melalui website dengan kode referral Sehat RI. Jadi kita akan aktifkan itu untuk berbagai macam hal. Selanjutnya bagi yang belum menginstal aplikasi Sehat RI, silahkan kunjungi website kami ya di sehat-ri.net. Kalau ada sesuatu yang mungkin ada masalah, silahkan hubungi kami juga melalui website ataupun melalui email yang disediakan di sana. Karena kadang ada server down, kemudian ada berbagai macam permasalahan. Kemudian yang lain nanti bahwa untuk seminar selanjutnya mungkin yang ke-11 insya Allah akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Jadi nanti saya sudah berikan tadi judulnya mungkin berkaitan dengan peralatan medis yang berbasis radiasi pengion ya. Jadi berkaitan dengan CT scan, kemudian mungkin radioterapi, dan seterusnya. Jadi nanti yang ke depan kita akan menggunakan kode referral Sehat RI untuk pendaftaran. Jadi terakhir mungkin tidak lupa atas nama seluruh panitia, pembicara dan pengurus PTPI kami menyampaikan permohonan maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Ya semoga kami bisa menyelenggarakan seminar yang lebih baik lagi tentunya di masa yang akan depan. Demikian sekali lagi. Semoga Bapak dan Ibu dapat memperoleh manfaat seminar hari ini dan semoga kita bisa bertemu dalam seminar berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan untuk kita semua dan semoga kesehatan selalu bersama. Dengan resmi seminar ini saya tutup.